Lanjutkan materi MVC kita masuk ke video ke-11 mengenai delete data sebagai bagian dari fitur CRUD kita, atau create, read, update, dan delete. Nah, sebetulnya kalau teman-teman sudah paham mengenai insert data dari video sebelumnya, harusnya untuk delete ini nggak ada masalah ya, karena ini jauh lebih sederhana lagi. Ya, jadi langsung aja silakan teman-teman boleh dibuka hasil yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Baik, jadi ini teman-teman ya, hasil yang sudah kita buat, di mana kita sudah berhasil menampilkan data, dan juga kita menambahkan fitur insert menggunakan modal box milik Bootstrap. Ya, dan sekarang kita akan tambahkan fitur delete dengan menambahkan tombol delete yang nantinya akan ada di sebelah kanan dari tombol detail ini. Dan nanti pada saat kita klik tombol delete, itu artinya kita juga akan mengirimkan data berupa ID dari masing-masing mahasiswa yang ada di sini. Ya, langsung aja kita coba. Silakan teman-teman dibuka lagi kode editornya. Oke, ini codingnya ya. Nah, sekarang silakan teman-teman buka view-nya dulu ya. View index yang ada di dalam folder mahasiswa. Ya, dicari aja folder views, folder mahasiswa, lalu file index.php. Sekarang teman-teman boleh scroll ke bawah sampai ketemu dengan tombol detailnya ya. Karena kita akan kopikan itu. Ini saya bisa word wrap dulu ya. Nah, sekarang kalau udah ketemu, teman-teman boleh copy aja. Atau kalau pakai kode editor Visual Studio Code, teman-teman boleh blok, lalu tekan Alt Shift bawah. Nah, nanti dia akan menduplikat persis di bawahnya. Nah, kalau sudah, coba kita ganti yang kedua ini dengan nama hapus misalnya ya. Begini. Lalu, href-nya kita akan mengarahkan ke controller mahasiswa, tapi sekarang metodenya bukan detail, tapi hapus juga. Gini. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Save, lalu kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ternyata begini hasilnya ya. Kurang bagus. Nah, ini gara-gara kita memberikan kelas ini. Nah, sekarang gimana kalau kita hapus dulu deh kelasnya ya. Kita akan menggunakan kelas yang lain. Silakan dihapus dulu. Nanti harusnya tampilnya begini, nempel ke sebelah kiri. Kita pengennya nempelnya ke sebelah kanan. Nah, ini dapat dengan mudah kita lakukan dengan memberikan kelas float right aja ya, supaya nanti nempel ke kanan tiap-tiap tombol ini. Kalian boleh kasih float minus right untuk setiap linknya. Ini punyanya Bootstrap ya. Save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini akan kita ubah beberapa hal ya. Yang pertama ini jangan terlalu dempet, jelas. Lalu nanti kita tukar posisinya. Detailnya sebelah kiri, hapusnya sebelah kanan. Ya, kembali lagi ke codingannya. Yang pertama, gimana kalau misalnya kita kasih di sini margin left. Jadi kalian bisa tulis ml-2 misalnya. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau terlalu jauh, kalian tulis ml-1 aja. Sudah ya? Kasih juga untuk yang hapusnya. ml-1. Sudah. Nah, sekarang tinggal kita tukar posisinya ya. Karena kita pengen yang ditulisnya itu hapus duluan. Nah, caranya kalian cukup blok aja detailnya, pencet Alt bawah. Nanti dia otomatis nge-switch gitu ya. Nah, begitu. Detail dulu baru hapus. Tinggal yang hapusnya kita ganti warnanya. Ini yang hapusnya. Kita ganti jangan beige primary. Saya pengennya warna merah jadi beige danger. Sudah. Oke, kalau kalian pengen pakai warna lain silahkan ya. Nah, sudah. Selanjutnya, kita berikan dulu konfirmasi ya. Jadi kalau diklik jangan langsung menghapus. Nih, kalau saya klik ini, lihat di atas tuh, di URL-nya langsung mengarahkan ke controller mahasiswa. Metode hapus, kirimkan ID 1. Ya, karena Sandika Gali ID-nya 1. Kalau saya klik yang Novariza, klik, nanti dikirim ID-nya 8. Nah, ini karena kita belum punya metodenya, ini nggak jalan. Nah, sekarang gimana kalau sebelum kita jalankan fungsi hapusnya, kita kasih konfirmasi dulu ya. Supaya barangkali nggak sengaja usernya ngeklik, itu datanya nggak langsung kehapus. Nah, ini gampangnya gini. Kalian bisa tambahkan aja on click di sini. Dihapus ya, ingat teman-teman ya, jangan yang di detailnya. Ini kita kasih JavaScript sedikit ya. Kasih return, confirm. Pakai pop-up box aja yang gampang. Misalnya yakin gitu ya. Gini, jadi nanti kalau diklik, refresh dulu, keluar ini. Nah, ini menggunakan pop-up box miliknya browser. Jadi mungkin aja tampilnya beda-beda sesuai dengan browser yang kalian gunakan.
Nah, sebetulnya kalau mau lebih bagus, teman-teman bisa pakai ada plugin yang namanya Sweet Alert ya. Ya, silakan di googling aja, dicari, lalu ganti confirm dari browser ini menggunakan Sweet Alert tadi. Ya, saya mau yang sederhana aja pakai pop-up box. Sudah, ini kalau misalkan kita pencet cancel, nggak akan ada yang terjadi, karena ini mengembalikan nilai true atau false. Ya, kalau pencet OK, maka return-nya true, maka href-nya dijalankan. Kalau pencet cancel, return-nya false, maka href-nya tidak akan dijalankan. Sip, sudah ya. Nah, sekarang tinggal kita buat metode di controllernya. Di sini. Jadi silakan teman-teman cari di folder controllers, cari controller mahasiswa. Ya, dibuka. Terus kita tambahkan metode di bawahnya. Nah, sebenarnya kalau mau gampang, teman-teman boleh copy aja ini nih. Tambahnya. Karena isinya kurang lebih sama. Copy, terus simpan di bawahnya. Di sini. Nah, sekarang kita ganti function tambahnya jadi function hapus. Oke. Lalu sekarang untuk metode hapus ini kebetulan menerima parameter ya yang ada di URL ini. Karena kita harus tahu yang mau dihapus data mahasiswa yang ID-nya berapa. Ambil ID-nya, lalu jalankan hal yang sama, panggil model, lalu jalankan metode hapus data mahasiswa. Ini kita belum bikin. Ya, jadi tenang aja. Tinggal di dalam parameternya kita kirimin ID-nya dari sini. Ya, jadi teman-teman tulis aja $ID. Begini. Sudah ya, nanti metode ini dijalankan di modelnya. Tinggal kita perbaiki flash datanya. Jika ini menghasilkan nilai true, berarti ada data yang dihapus. Maka pesannya berhasil, aksinya dihapus sekarang. Gitu ya. Lalu kalau gagal, ininya juga dihapus. Tipenya yang ini merah, danger, yang ini hijau, sukses. Nah, lalu setelah ini berarti kita bikin metode baru di model mahasiswanya. Ya, jadi silakan teman-teman buka modelnya. Ya, ada di folder models, lalu mahasiswa _ model. Ya, silakan dibuka. Lalu di paling bawah, kita bikin aja public function. Tadi adalah hapus data mahasiswa yang menerima ID. Ya, ini aja, simple aja. Tinggal kita bikin query-nya. $query itu diisi dengan delete from ya, mahasiswa, where ID sama dengan kita binding, .2 ID. Lalu kita jalankan query-nya, $this db query diisi dengan $query, baru kita binding, $this db bind, ID-nya dibind menggunakan $ID. Ya, jadi ini ID ini ke sini, ngambil datanya dari parameter ke sini. Sudah, tinggal kita eksekusi. This db execute. Terakhir, tinggal kita cari tahu ada baris yang terpengaruh apa tidak menggunakan ini. Ya, sama kayak insert. Return $this db row count. Jika berhasil dihapus, maka ini akan menghasilkan angka 1. Jika ini menghasilkan angka 1, maka if yang ini bernilai true. Kalau bernilai true, maka halaman di redirect ke controller mahasiswa, metodenya index, dan flash message-nya kita set. Sudah ya, kita save semuanya. Kita kembali ke sini, kita refresh. Coba kita hapus satu data ya. Klik hapus, konfirmasi, pencet OK. Nah, berhasil ya. Data mahasiswa berhasil dihapus. Begitu teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan delete data. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini mengenai